Di Kampung Batik Giriloyo, Bukir Sari ya tadi namanya. Ya. Ini kan kampung ini kan emang ngetop sebagai pengrajin batik kan. Biasanya di tiap-tiap rumah tuh ada gitu, ada pengrajinnya, terus dia ada showroomnya juga. Cuma sekarang kita lagi, mereka punya ini nih, kayaknya apa tuh namanya, showroomnya. Jadi di sini kayak one stop gitu, ada showroomnya, ada tempat bikinnya juga kalau mau lihat. Tadi apa namanya? Kampung Batik Giriloyo. Ibu Sinten Bu sama Hipti ya. Ibu Hipti ya? Iya, ibunya sama. Oh, 45 tahun juga? Sekitar itu. Pokoknya umur 10 tahun itu udah batik. 10 tahun udah mulai batik ya? Tapi kalau ini ada yang nerusin nggak nih Bu kira-kira nanti? Anak-anak gitu yang ini ada yang nerusin nggak? Suka putri-putrinya mengikut. Ikut ya, alhamdulillah ada yang melestarikan ya. Awalnya gimana tuh Bu? Ikut orang tua atau? Iya, diajarin. Oh. Jadi terus sebelah tetangga. Kalau nitik bisa di mana Bu? Dulu itu kayak pengepul. Jadinya mereka menerima anak-anak yang belajar itu juga. Tapi udah dikasih ongkos. Oke. Yang masih baru bisanya pakai uas, terus ngoles-ngoles di kain aja sudah Dikasih malam juga, diupahin lah gitu ya, udah diupahin. 634 Masehi itu kan Sultan Agung membangun makam di sini. Itu yang kelihatan itu ya. Iya. Itu dengan itu kan ada tempat interaksi antara masyarakat kami sama keraton. Dan kebutuhan cadang di keraton makin banyak, akhirnya batik itu dikenalkan kepada masyarakat. Oke. Diajarkan, kita melayani aja untuk buruh gitu. Nggak bisa proses, jadi hanya bisa. Setiap daerah ada ciri khasnya, jadi nih, bagian Bu, ya? nutup-nutupin malam ini ya, motif-motifnya. Tapi nggak bisa proses warnanya, nggak bisa. Mengenal warna itu kita tahu 1908. Tapi berarti masih yang desa ini. Terus jadi semua diajarin berkelompok-kelompok khas batik Imogiri tuh ada nggak ciri khasnya Ibu? Iya, batik klasik itu. Batik klasik itu tadi ya, Sido Mukti gitu ya? Iya, dari beratus-ratus tahun maksudnya udah di sini udah lama. Ini tempat yang saya paling takuti di sini. Gimana? Karena seneng, pengen. Iya seneng banget tuh lihat. Aduh, bagus banget. Beda banget. Dan dia setiap ini tuh motifnya tuh ada filosofinya. Ini motif Sido Mukti. Sido Mukti. Itu punya maksud agar bisa mencapai kehidupan yang mukti atau kehidupan yang mulia. Kemudian ada kaung. Kaung itu lambang kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Iya, orang itu harus menyadari dari mana dia berasal dan nanti pada akhirnya dia mau kemana. Oke. Jadi dia ciptaan Tuhan, kemudian dia harus harus bekerja, harus mendekat pada Tuhan, harus menjaga hati, meningkatkan kecerdasan kayak gitu. Kemudian ada parang sebagai lambang kebangsawanan ya Bu. Jadi parang itu adalah lambang senjata. Maka yang pakai parang itu hanya keluarga raja, para bangsawan, terutama parang barong ini hanya dipakai oleh sultan. Kemudian yang keluarga yang lain itu pakai parang yang lebih kecil. Jadi misalnya kayak abdi dalam itu tidak boleh. Itu di dalam istana. Di dalam istana. Kalau sekarang udah boleh ya, di luar nggak apa-apa. Kemudian ada
kultum, misalnya kayak ini kan kombinasinya kultum sama kultumnya sendiri, sehingga itu bisa menguntun bagi keluarga yang sedang dibangun oleh putra putrinya. Maka yang pakai itu adalah orang tua. Gitu. Kemudian ada wahyu temurun misalnya. Wahyu temurun itu sebagai lambang atau ungkapan doa agar hidup seseorang itu selalu berada di rel yang benar dalam bimbingan Tuhan yang Maha Kuasa. Wahyu temurun itu, Wahyu itu petunjuk, temurun itu turun. Gitu. Jadi petunjuk dari Tuhan itu yang selalu diharapkan. Kemudian ada ini loh Ibu nih, kalau Imogiri kan gitu-gitu tuh. Ini apa nih namanya nih? Gembel. Gembel. Jadi ini pure dengan cocok. Tapi nama motifnya sama, Sidomukti. Sidomukti. Tapi latarnya yang berbeda. Iya, latarnya yang beda. Ada situasi. Situasi ini juga bisa berwarna coklat, bisa putih, bisa hitam. Ini punya maksud agar seseorang yang pakai batik Sido AC, dia selalu tertanam rasa welas asih atau rasa cinta kasih. Batik itu nggak simple ya. Jadi hanya untuk setiap pewarnaan itu ada prosesnya. Jadi misalnya yang mau diwarnai itu dibiarkan tanpa. Jadi yang disebut batik itu adalah yang kena malam. Jadi menggunakan canting, ditutup malam menggunakan canting. Nah terus baru diwarnai. Nah setelah diwarnai diangkat. Nanti yang tidak kena malam baru yang dapat warna yang tadi dicelupkan itu. Jadi tadi kita udah sedikit lah bercerita tuh ibu-ibunya bagaimana proses membuat batik. Jadi tidak simpel gitu, ada prosesnya, beberapa proses gitu. Mesti dibedakan batik dengan motif batik. Jadi sekarang banyak beredar di pasaran itu motif batik. Jadi dia kayak printing gitu, kayak kita beli aja bahan di toko bahan tapi dia motifnya batik. Itu beda ya, sebenarnya dia bukan batik tapi bahan bermotif batik. Itu printing pakai mesin. Kalau yang disebut batik itu yang begini, yang betul-betul proses pakai tangan. Jadi pertama tadi dipola dulu kan, dipola bisa pakai pensil, digaris-garis dulu. Terus kalau motif kebetulan teruntum tadi tuh dibikin dulu titik-titiknya di mana, terus digambar pakai pensil, baru nanti ditutupin pakai malam tadi menggunakan alat yang namanya canting. Itu namanya batik. Jadi yang disebut batik tuh itu harus menggunakan ditulis pakai canting dan menggunakan malam. Gitu. Jadi sekarang kita seneng banget sih ya, banyak sekali orang yang jatuh cinta pada batik. Cuman harus digali lagi gitu. Batik itu harus dimengerti dulu. Batik itu seperti apa yang batik itu. Kalau bisa ya tanpa mengurangi penghargaan ya. Memang mudah sekali kalau printing tuh dan murah. Tapi sebenarnya yang disebut batik itu banyak prosesnya yang seperti ini tadi. Dan kita harus lebih menghargai bagaimana effortnya ya, usahanya, hasil karya orang gitu. Jadi yang disebut batik tuh seperti ini. Paling enggak pakailah batik itu yang cap, karena cap itu masih menggunakan canting, walaupun cantingnya udah berbentuk besar, tinggal di cap. Dan kadang-kadang batik cap itu masih pakai tangan. Jadi untuk isen-isen masih pakai tangan, itu masih batik ya. Gitu. Walaupun dapat dimengerti mungkin ingin pakai batik dalam harga yang murih, jadinya terus pakai printing. Tapi kalau kita melihat bagaimana ibu-ibu ini bagaimana bekerjanya, bagaimana usahanya itu bisa satu helai itu bisa 3 bulan baru selesai. Nah jadi bukan mahal ya, emang apa tuh yang namanya? Dia harus dinilai seperti itu. Iya, jangan nilainya dari apa tuh ya? Ini handmade soalnya kan? Iya, beda gitu. Handmade tuh akan berbeda gitu. Beda gitu, personal touch banget gitu. Batik itu kayak kita ini aja, melukis, mengukir gitu ya. Itu ada jiwanya di situ, ada jiwa pembuatnya di situ, nggak sembarang, bukan mesin gitu, beda. Jadi pada saat kita pakai batik, ada pemahaman kita, penghargaan kita, rasa cinta kita kepada hasil karya itu yang turun-temurun dari leluhur kita, dibawa sampai sekarang dan insya Allah lestari terus.